kata Putin ya. Jadi Putin lagi nunggu nih, kapan BRICS itu bisa mau pecah perang. Dan dia siap sebagai warlord, penyedia jasa perang, Putin ini. Nah, Cina ini lagi cari gara-gara, saudara. Siapa yang bisa tak gosok ya? Siapa yang bisa saya gosok nih? Ya kan? Buat apa? Buat menggoyang Amerika. Nah, sementara ini nggak ada. Indonesia aja nggak punya nyali, saudara. Satu-satunya yang dipunyai oleh orang Indonesia apa, saudara? Bacot. Hanya bacot aja yang dipunyai orang Indonesia. Nyali mah nggak ada, saudara ya. Ekonomi BRICS Oke, dan Indonesia. Terima kasih Pak Pol. boleh. Ya, tapi kita hari ini kembali fokus ya dengan BRICS. Ya, bagaimana? Apakah BRICS itu bisa sukses, berhasil, saudara, untuk eh, mengalahkan dominansi Amerika dan Yahudi? Nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Udah pendek aja nggak bisa. Bahkan Putin pun nggak akan bisa. Putin itu preman, bukan pengusaha. Putin itu adalah warlord, bukan pengusaha. Ya, BRICS itu hanya sekumpulan orang kere yang curhat, saudara. Kecuali Cina yang ngendangin, dung dung breng gitu ya. Gendangnya sama Cina. Putin siap, oke, mau perang, ayo sewa jasanya saya. Sewa jasa saya, kata Putin ya. Jadi Putin lagi nunggu nih, kapan BRICS itu bisa mau pecah perang. Dan dia siap sebagai warlord, penyedia jasa perang, Putin ini. Nah, Cina ini lagi cari gara-gara, saudara. Siapa yang bisa tak gosok ya? Siapa yang bisa saya gosok nih? Ya kan? Buat apa? Buat menggoyang Amerika. Nah, sementara ini nggak ada. Indonesia aja nggak punya nyali, saudara. Satu-satunya yang dipunyai oleh orang Indonesia apa, saudara? Bacot. Hanya bacot aja yang dipunyai orang Indonesia. Nyali mah nggak ada, saudara ya. Bacot. Ya kan? Nah, makanya seperti tadi ya, peta di dalam BRICS ini ya, yaitu Putin adalah warlordnya, premannya, ya kan? Tukang tukang pukul. Cina ini tukang gosoknya. Sekarang siapa yang masuk jebakan udah tinggal begitu aja. Masalahnya tidak mudah bagi BRICS untuk bisa ya ya tidak mudah saudara. Kamu mau BRICS itu kamu mau mengambil alih dominansi Amerika, balik lagi siapa yang sanggup nyetak uang tanpa emas, ya kan? Wah, ya, hati-hati saudara. Ya bahkan pound sterling yang dan euro saja yang lebih kuat daripada dolar tetap tergantung dolar, patokannya tetap dolar. Karena apa? Karena sistem mata uang, sistem perekonomian disetting oleh orang Yahudi. Ya, sistem Wall Street, ya, New York Exchange disetting oleh Yahudi. Itulah sebabnya Amazon itu kan cuma toko kelontongan, ya. Tapi listingnya di New York Stock Exchange itu lebih mahal daripada Krakatau Steel. Krakatau Steel itu jualan baja, saudara. Tapi harganya cuma berapa per sahamnya? 300.000 rupiah, 350.000 rupiah. New York Amazon berapa listingnya saudara? Listingnya Amazon itu $70 saudara di New York Stock Exchange. Berarti berapa kali lipatnya tuh saudara? Berapa kali lipat tuh? 3 kali lipat ya, 3 kali lipat saudara. Padahal cuma toko kelontongan. Nah, gimana nasibmu? Waduh, kenapa? Karena itu disetting ya, stock exchange itu ya, bagaimana mereka bisa dari awal IPO semua sistemnya itu yang membuat adalah orang Yahudi. Ya, dan Amazon punya orang Yahudi, makanya perusahaan-perusahaan Yahudi itu ya selalu top. Anda mau boykot, saudara nggak bisa, ya, karena margin sektorial itu hanya buat gaji karyawan, saudara.
Ya, keuntungan paling utama itu dari mana? Dari pasar modal. Keuntungan utama ya, ketika perusahaan sebuah perusahaan itu IPO itu dari pasar modal, bukan dari sektor realnya, saudara. Yang dimain, yang digelembungkan ya harga harga equity-nya itu lebih tinggi daripada real aset-asetnya. Saudara. Itulah hebatnya orang Yahudi, saudara ya. Kamu nggak bisa bikin begitu. Indonesia nggak bisa bikin begitu. Freeport, Krakatau Steel, PT Timah semua nggak bisa, ya kan? Nah, tapi kalau orang-orang Yahudi ini bisa membuat bagaimana ya harga harga equity ya harga dari stocks ini bisa lebih mahal daripada harga realnya, saudara. Ya, ngeri ya, saudara ya. Nah, itulah makanya itulah New World Order. Ya, itulah sebuah tatanan baru. Ya, dan nanti akan semakin apa namanya diperingkas sebelum kalian menyadarinya. Tiba-tiba udah nggak bisa, udah dikunci. Nah, Islam bisanya apa? Yang rusak. Dia nunggu nanti digunakan oleh Cina. Kenapa? Karena Cina sekarang ini susah sekali. Dia mengalahkan Amerika secara bisnis, tapi dia tidak bisa mengambil alih. Dia tidak bisa memimpin perekonomian dunia. Dia tetap harus di bawah Cina dan orang Cina nggak mau. Makanya caranya gimana? Ya digarap Amerikanya dengan apa? Islamnya digosok, saudara, dimodalin sama naga ini ya. Ombong mau nambah ombong, Oke Pak Paul, jadi silakan. eh, Trump itu menerapkan tarif baru tambahan 10% kepada 12 negara, termasuk juga mungkin anggota negara anggota BRICS ini. Ah, ini udah adu perang urat saraf ini Pak Paul, adu kekuatan mental. Ya sampai tadi Menteri Luar Negeri Cina itu akhirnya ngomong uh, apa menghimbau bahwa perang tarif bukan bukan menguntungkan atau memenangkan, nggak ada yang menang dari perang tarif, akan merugikan semuanya gitu ya. Nah, sementara kan kita lihat sendiri, ya pemimpin Rusia dengan pemimpin Cina aja nggak datang ke BRICS ini. Jadi orang itu fokus kepada tuan rumah Brazil, kemudian juga si Presiden Lula, terus kemudian juga siapa si Perdana Menteri India dan Indonesia. Nah, saya lihat tadi ada di beberapa YouTube Profesor Dr. Kompresor Bocor Hikmahanto itu akhirnya ngomong begini, wah justru ini kesempatan buat Indonesia supaya dapat perhatian dari dunia karena ketiadaan apa namanya ketiadaan eh, apa Rusia dengan Cina lah. Sekarang persoalannya kekuatan ekonomi Indonesia letaknya di mana? Ya namanya forum-forum seperti itu kan kita bicara soal kekuatan ininya Pak, kekuatan ekonominya, makroekonominya juga kan. Nah, itu satu persoalan. Jadi terlalu banyak apa masturbasi dan banyak mimpi. Nah, kemudian kalau kita lihat ke depannya ini bagaimana? Apakah negara-negara BRICS ini akan tetap teguh bertahan atau malah bubar, mengundurkan diri? Kenapa? Sekarang kan Trump lagi mengenakan ini 90 hari, apa itu? Moratorium lah istilahnya, penundaan tarif. Nanti kalau misalkan bagi Trump ini pokoknya dia nggak peduli Pak Paul. Siapa yang mau mengganggu dominasi Amerika, terutama dominasi ekonomi dalam bentuk mata uangnya, itu dilibas habis sama dia, sama Trump ini gitu. Jadi jadi kalau misalkan orang-orang yang tadinya dia kasih waktu 90 hari untuk berunding, sekarang yang ikut BRICS itu udah sempat berunding, tiba-tiba nanti kena lagi Pak, 10% lagi, tambah lagi gitu kan. Ya pahit-pahit juga kalau betul-betul memang dilaksanakan. Memang ya itulah enaknya negara kuat, suka nggak suka. Amerika kuat, yang ekonominya paling kuat di dunia, mau tidak mau, yang lain harus ikut. Sepertinya saya melihat Rusia dengan Cina pertama kali menginisiasi BRICS ini semangat-semangat, tetapi sekarang mereka pada kalau orang Medan bilang buang badan semua itu. Diam-diam nggak datang itu dua-duanya gitu. Diam-diam nggak mau frontal dengan Amerika. Ya kemungkinan ini nanti ya BRICS ini ya gitu-gitu aja Pak, jalan di tempat, jalan di tempat. Nah, ini yang menyangkut ekonomi. Nah, hari ini ya Israel menyerang Houthi dengan 20 pesawat tempur dan 50 titik karena masih diserang, diganggu bandaranya kan.
sepertinya Iran memindahkan serangannya terhadap Israel lewat Houthi. Kenapa? Untuk mengganggu perekonomiannya Israel. Jadi kalau ada serangan-serangan rudal dari Houthi, ya diperkirakan apa namanya nanti turisme perekonomian Israel akan terganggu. Nah, larinya ke sana. Cuman ada berita yang agak menggembirakan bagi Israel. Ya, di Senat Amerika itu sepertinya akan memproses memberikan hak Israel untuk memiliki pesawat pembom B-2 yang seperti kemarin dipakai Amerika ngebom Fordo, Natanz dan Isfahan itu. Kemungkinan dia bisa dapat ya antara 2 sampai 5 pesawat, juga bisa dapat amunisi yang penghancur bunker itu. Jadi sewaktu-waktu Iran masih ngotot untuk bikin bom nuklir untuk menghancurkan Israel, Israel bisa menghancurkan mereka. Mau bikin di bawah tanah, mau dibikin di lubang tikus sekalipun, Pak Paul, akan bisa dihancurkan. Oke, Pak Paul, coba nanti yang teman-teman yang lain mau nambahkan, silahkan. Silakan, ulala. Ulala. Saya tambahkan ya. Pertama tadi, partainya dua. Yes or no. Kan paling bagus kan. Satu. Dan negara Amerika ini bukan appointment. Komit dia. Misalnya bilateral. Apa gimana kan. Di komunitas apapun ya kan. Itu cepat dia bertindak. Tapi kalau Cina, Rusia, janji tinggal janji. Ya kan. Indonesia kan gitu modelnya. Kita ambil contoh. Sampai kawin juga kan. Janji tinggal janji, udah disumpah segala macam, janji ngewek juga kemana-mana kan. Artinya mereka itu sangat komit, bukan appointment, beda ya. Berjanji itu negaranya dua partai. Cina lihat seperti Om bilang itu pasti dia baru mulai bangkit. Amerika itu teruji 200 tahun bos, pernah terjadi malapetaka tahun 50, nggak salah Presiden Eisenhower ya kan. Yang terakhir waktu George Bush senior yang ada program Mortec yang orang kredit. Kenapa orang kredit? Karena menghindari pajak supaya pajaknya nggak itu besar kan. Berlomba-lomba orang kredit nggak mau beli kontrak. Makanya waktu Mortec, waktu George Bush senior ya senior. Jadi pada obral rumah-rumah yang kredit itu kan dibeli orang Asia lah yang banyak duit. Jadi seluruh dunia ini maaf ya kecuali Yahudi nggak musuhan sama Amerika itu karena mencoba bertarung biasalah uji nyali kan, tapi ya mental juga kan, ya kacakannya kan, ya pokoknya negara Rusia, Cina itu kacakannya kan lah, ya kan, karena bagaimanapun India contoh ya kan, India itu nggak mungkin, bagaimanapun banyak orang India ke Amerika itu tanya pasti dia kan belajar segala macam dan maju mereka, jadi orang semua seluruh dunia matanya di Universitas Harvard tertuju ke Amerika semua. Mana ada tertuju ke Rusia atau ke Cina, maaf, atau India, ke Amerika, ya kan? Jadi dia komit, bukan appointment. Benar. Teman-teman ya apa tadi ya, jujur Iya, ya. benar. Amerika orang yang manusianya gitu coba. Kalau kita kenal di negara Amerika ya, enak banget berteman. Yes or no, selesai kan? Ya tidak. Kalau Indonesia bercabang terus abu-abu melulu. Rusia apa bedanya? Abu-abu melulu. Katakanlah Indonesia Elon Musk kan kalkulasinya kan gila. Akhirnya lari ke Malaysia. Karena dia anggapnya Indonesia nya nggak komit, munafik. Pelin-pelan, hipokrit lagi. Makanya bilang berkali-kali. Kalau Amerika itu nggak ada hipokritnya, gentleman orang bilang. Makanya Amerika bilang time is money. Ya kan itu filosofi kata time is money itu kan negara Amerika awal coba di tracing time is money, waktu adalah uang, itu benar karena bagaimanapun utangnya paling banyak wajar dong, dia akan mengamankan negaranya. Minyak saja ekonomi tak 3 komponennya, fiskal, moneter, dan tax, itu aja. Cash flow kan Amerika kan luar, ini gara-gara Joe Biden kecolongan aja nih, kenapa bohir-bohir di berasingnya sampai ke kampus-kampus ya kan, sampai orang sehat ya namanya manusia yang kaya juga dikasih uang kan ya iya aja kan, ibarat kampanye kan ya bantu prevalensi wajar lah ya kan,
kita maklum, maupun di Belanda, Jerman, orang kaya juga ya udahlah kasihan. Kenapa? Mereka itu tidak tahu situasi, cuma dengar, tidak lihat, tidak langsung tahu. Hanya katanya yang jelas. Bagaimanapun pembunuhan itu, udah itu proksi, hashtag, hoax, merajalela. Apalagi sekarang dunia medsos ini udah hampir 10 tahun lebih, medsos ini kan banyak kurang ajarnya kan, ada positifnya, tapi negatifnya paling banyak. Jadi kasihan juga Amerika. Maaf ya, saya bukan pendukung mengkulturkan negara. Saya memang pro Amerika. Bagaimanapun Amerika itu, aku bisa merasakan. Aku pernah jalan-jalan beberapa kali, muter-muter Meksiko, ya kan. Jadi maaf ya, Amerika itu memang negara paling. Jerman juga bagus. Kalau Jerman itu kalau kita kesasar, diantaranya kemana pun sampai dia invest, ayo diantaranya tentang ramah tamah, ya itu biasa. Dalam manusia kan aspek psikologi itu kan berkawan, berdagang, itu kan ada. Baca gestur, gampang. Kalau ke Amerika kan kalau itu emosi ya, habis itu damai kan berantem ya kan Pak Teddy. Demikian. Iya, benar. Lanjut. Lanjut Pak Teddy. Ya, teman-teman, ini bukan itu.